ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, khususan kangge para pendiri mushola lan para jamaah mushola Nurul Iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Ya Rabbi sholli 'alaihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Melihat, ya Allah yang Maha Mendengar, wahai Allah yang Maha Dekat, jadikanlah pertemuan ini termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi. Berkahilah majelis ilmu ini. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk selalu berzikir mengingat-Mu, mensyukuri semua nikmat-Mu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kabulkanlah doa kami ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Engkau berjanji majelis ilmu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kepada siapa lagi kami berdoa kalau tidak hanya kepadamu? Maka kabulkanlah semua doa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun min sumangga kula panjenengan ngrassyukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sehingga ing enjing menika kula panjenengan saged nglampahi kewajiban arupi salat subuh kanthi berjamaah teng mushola Nurul Iman menika. Mugi-mugi salat kula panjenengan lan sedaya amal ibadah kula panjenengan dipun tampi dening Gusti Allah. Allahumma amin. Shalawat nampatene salam dikonjukan wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Allahumma. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah insyaallah ing dalem ing enjing menika kita akan melanjutkan membahas kitab
Arba'in An-Nawawi. Kitab ini terdiri dari 42 hadis. Lan ingin enjing menika sampun hadis yang kepinten? Kemutan apa mboten? 6 atau 7? Sing 6 niku wingi bahas napa nggih? Kelalen apa orang kemutan? Halal haram subhat. Nah, niku sampun dereng. Halal, haram dan subhat. Sampun nggih? Lah niku dinten wingi nggih, maksudnya bulan wingi. Hadis yang ke-6 niku bahas tentang halal, haram dan subhat. Insyaallah enjing menika kita akan masuk ke hadis ke-7, yaitu tentang agama adalah nasihat. Kamu dereng nggih. Akan saya bacakan dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-qasmil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, dan bagi pemimpin kaum muslimin beserta rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang Allah hormati, dari Abu Ruqayyah. Nah, Abu niku bapak, Ruqayyah niku nama anak. Nah, berarti nek Abu Ruqayyah berarti dari bapake Ruqayyah. Nama aslinya sinten? Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim menika salah satu sahabat Kanjeng Nabi yang sebelumnya adalah non-Islam atau kafir atau Nasrani. Terus sahabat Kanjeng Nabi menika wonten sing kawit cilik sampun Islam, wonten sing bene gede tua baru masuk Islam. Nah, sedangkan kula lan panjenengan kan alhamdulillah kawit lahir bapak ibune sampun Islam, niku kedah bersyukur. Sebabnya napa nggih niki Tamim bin Aus Ad-Dari niku orang tuanya bapak ibunya kafir non Islam. Nah, kok bisa di tengah perjalanan hidupnya beliau mendapatkan hidayah dan masuk Islam? Bapak Ibu yang Allah hormati, Tamim menika masuk Islam ada kisahnya nggih. Nah, niki sekedhik kula mau kisah. Suatu ketika Tamim bin Aus berlayar dengan 30 orang
atau temannya. Berlayar niku numpak perahu maring lautan. Perahunya perahu gede. Kemudian berlayar. Setelah berangkat berlayar, sampailah di tengah-tengah laut, kaningapane nopo hujan lebat, hujan badai, kapalnya terombang-ambing. Orang mau sedina, rong dina, selama sebulan. Nah, numpak perahu bersama 30 sahabatnya Tamim. Sampai di tengah laut, hujan lebat, hujan badai, kapalnya terombang-ambing selama sebulan. Jajal, ayang apa rasanya jajal? Wong jenengan numpak bis sing ora biasa numpak bis be, cok mandan mabok nggih. Nah, orang numpak bis ya numpak mobil lah, tapi mobil apa nggawane mobil supire niku ya mandan ngebut. Ya mandan liak-liuk. Nah, kan angger sing mabokan biasane lah wetenge unyel-unyelan. Nah, napa malih niki numpak perahu terombang-ambing selama sebulan. Lah, yang apa rasa? Akhirnya selama sebulan dan terdamparlah perahu Tamim di sebuah pulau. Nah, sampai di pulau mereka merasa apa ya? Ya karena Nasrani, karena kafir ya orang arti alhamdulillah. Ya intinya senang banget terdampar di sebuah pulau. Karena persediaan makanan habis, perbekalan juga sudah habis. Akhirnya para pengikutnya Tamim masuklah ke dalam pulau untuk mencari makanan atau buah-buahan. Bapak Ibu yang Allah hormati, betapa terkejutnya ketika akan masuk ke dalam pulau ijik-ijik. Nah, kue ana makhluk gede banget, rambut tok. Orang ngerti ngarepe endi, burine endi, raine endi, pinggire endi. Nah, saking lebatnya rambut itu yang menempel pada makhluk itu sehingga menutupi wajahnya, apalagi belakangnya. Nah, para pengikutnya Tamim, termasuk Tamim sendiri, kaget dan bertanya, siapa sebenarnya engkau ini, wahai makhluk yang berbulu lebat, yang penuh dengan rambut? Nah, kok ijik-ijik makhluk berambut ini saged jawab. Nah, wahai manusia, engkau sedang ditunggu. Nah, engkau sedang ditunggu oleh seseorang yang berada di dalam goa itu. Nah, jawab pertanyaan dulu, jawab pertanyaanku dulu, wahai makhluk yang berbulu lebat. Nah, Tamim berkata seperti itu. Aku adalah Al-Jassasah. Nah, jeneng makhluk yang berbulu lebat niki jenenge Al-Jassasah. Oh, begitu nama kamu Al-Jassasah? Betul, namaku Al-Jassasah. Sekarang segeralah kalian ke dalam goa itu. Untuk apa? Untuk bertemu seseorang yang ada di dalam gua itu. Kalian sedang ditunggu-tunggu. Nah, karena penasaran, wong anu lagi bene terdampar kok deneng sedang ditunggu-tunggu. Akhirnya dengan penasaran, Tamim beserta pengikutnya masuklah ke dalam gua. Betapa terkejutnya Tamim beserta pengikutnya melihat sosok yang lebih besar daripada Al-Jassasah itu, lebih besar, lebih tinggi, dan pokoknya antara tangan, leher dan kakinya niku dijiret rantai otomatis gede banget. Nggih, matur nuwun.
wonge bewis gede napa malih rantai sing jeret tangan, leher dan kakinya. Dan yang lebih mengerikan lagi, mripate mung setunggal tok. Nah, akhirnya Tamim beserta rombongan juga kaget dan bertanya, "Wahai manusia, siapakah engkau sebenarnya? Aku baru melihat manusia yang besarnya, tingginya seperti engkau." Nah, kemudian orang yang dijerat rantai ini bertanya lagi, "Sebelum aku menjawab pertanyaan kalian, jawab dulu pertanyaan saya. Apakah danau di sana, nah di daerah ini masih ada airnya?" Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sungai yang berada di daerah ini masih mengalir dan digunakan untuk pertanian? Dan yang ketiga, apakah ada seorang nabi akhir zaman yang sekarang sedang diperangi? Nah, akhirnya Tamim dan para pengikutnya menjawab, "Ya betul, danau di daerah ini masih ada airnya. Sungai yang di daerah ini masih digunakan untuk pertanian, untuk pertanian kurma dan seterusnya. Kemudian memang ada nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad SAW, dan mereka diperangi, dan Nabi Muhammad itu diperangi oleh para kafir. Sekarang jawab pertanyaanku, siapakah engkau sebenarnya, wahai makhluk yang berbadan besar?" Akhirnya si makhluk sing dijerat rantai niku jawab, "Akulah Dajjal." Nah, niki. Aku sebentar lagi aku akan dibebaskan oleh Allah, dan aku akan berkeliling dunia. Tidak ada daerah yang aku tinggalkan sedikit pun kecuali Mekah dan Madinah. Karena daerah itu dijaga oleh malaikat. Apabila aku ingin pergi ke Mekah dan Madinah, malaikat segera menjulurkan pedang kepadaku sehingga aku tidak bisa masuk ke daerah itu. Nah, setelah menjawab pertanyaan itu, akhirnya Tamim dan para pengikutnya pulang, kembali berlayar dan segera menemui Kanjeng Nabi. Diceritakanlah semua kisah yang dialami Tamim beserta pengikutnya. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, "Ya benar, membenarkan hal itu. Betul, dia adalah Dajjal yang selama ini dikurung di penjara, dan nanti ketika kiamat akan datang, nanti Dajjal akan bebas dan akan mengelilingi seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah, akan menyebarkan fitnah dan merusaklah intinya, sehingga nanti akan terjadi kiamat." Jadi sekarang Dajjal itu memang sudah ada, cuma masih di penjara dalam sebuah pulau. Akhirnya setelah kejadian itu, Tamim dan para pengikutnya masuk agama Islam. Niku kisah sedikit ya dawa nggih. Kisahnya Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang Allah hormati, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Agama niku nasihat. Nasihat yang dimaksud niku nopo? Nah, nek panjenengan mireng kata-kata nasihat itu kan biasanya perkataan atau anjuran yang baik. Nah, misalnya tiang sepuh menasehati anak perempuan yang masih muda. Contohnya, ya nduk esuk-esuk ya sing jenenge wong wadon ya nyapu. Nah, nyapu latar, nyapu omah niku kan nasihat. Wonten malih biasanya tiang sepah niku menasehati sing jenenge
Maghrib sendek kala ya pada mlebu omah. Aja tanggung. Nah, iku. Wonten malih sing menasehati ya sing jenenge bocah wadon kuwi ya kudu rajin ngumbahi klambi dhewek, ngumbahi piring dhewek, tayang masak. Niku kan nasihat niku. Itu nasihat untuk siapa? Nasihat dari orang tua kepada anaknya atau tiang sepuh kepada tiang nem. Niku nasihat yang sering kita dengar. Namun di sini beliau Rasulullah bersabda, bagi siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bagi Allah, kitabnya, Rasulnya, dan bagi pemimpin kaum muslimin beserta rakyatnya. Maksudnya bagi Allah itu bagaimana? Bukan berarti kita menasehati Gusti Allah, mboten. Nasihat itu makna luasnya adalah melakukan hal terbaik untuk orang lain. Nah, nasihat yang dimaksud bagi Allah itu melakukan hal terbaik untuk orang lain. Maksudnya untuk Allah. Berarti apa nasihat bagi Allah? Ya berarti menjalankan semua perintahnya, berusaha menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu nasihat bagi Allah. Kita berbuat baik karena Allah, kita puasa karena Allah, karena menjalankan perintah Allah. Kita sholat karena ini perintah Allah. Itu sama saja kita sedang menasehati Allah. Niku nasihat untuk Allah atau bagi Allah. Kemudian bagi kitab-kitabnya. Nah, maksudnya kepripun? Bukan kita menasehati kitab-kitab yang dimaksud Al-Qur'an. Masa kita ngomong maring Al-Qur'an? Nah, kan tidak begitu nih. Maksudnya nasihat bagi kitab-kitabnya yaitu kita membacanya. Membaca Al-Qur'an, mempelajari arti Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Misalkan Al-Qur'an memerintahkan untuk menunaikan zakat. Ya berarti kula panjenengan membayar zakat. Nah, sehingga ini sama saja dengan nasihat bagi kitabnya. Nah, membacanya, mempelajarinya, memahami artinya dan mengamalkannya. Kemudian nasihat bagi rasul-rasulnya. Niki nggih sami rasul-rasulnya maksudnya kepripun? Ya kita mempelajari rasul-rasul Allah itu siapa saja. Kemudian sifat-sifat yang perlu diteladani dari rasul itu apa saja kita tiru. Mempelajari sunnah-sunnah rasul. Kemudian melakukan, mengamalkan sunnah-sunnah rasul. Sunnah rasul niku misalkan sunnah rasul menika Kanjeng Nabi niku cok puasa Senin Kamis misalnya. Niku sunnah rasul. Ya silakan sebisa mungkin kita melakukannya. Kalau misalkan Rasul itu puasa Daud, nah Senin puasa, Selasa ora, Rebo puasa, Kamis ora, atau sehari puasa sehari tidak. Ya kita berusaha mengamalkannya. Itu sama saja dengan nasihat bagi rasul-rasulnya. Dan selanjutnya bagi pemimpin kaum muslimin beserta rakyatnya. Bapak Ibu yang Allah hormati, di Indonesia itu ada yang namanya presiden, wakil presiden, menteri-menteri, DPR, MPR, gubernur, bupati, camat, kepala desa, RW, RT. Nah, niku urutan-urutan. Itu adalah para pemimpin kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kita. Nah, cara memberi nasihat kepada para pemimpinnya seperti apa? Ya kita sebagai warga yang baik, jangan membuat onar, jangan membuat gaduh, jangan melanggar hukum. Itu sama saja sudah kita memberi nasihat kepada para pemimpin kita. Nah, kepada rakyatnya, maksudnya rakyat kita sesama rakyat ya saling menasehati, sesama manusia, sesama warga negara Indonesia saling menasehati dalam kebaikan. Nah, itulah yang dimaksud
agama itu nasihat, ungkapan yang menyeluruh berupa keinginan yang mencakup semua kebaikan. Bapak Ibu yang Allah hormati, makaten hadis yang ketujuh, mugi-mugi panjenengan kemutan angger bulan ngarep kula tanglet nggih. Nah, nek saged ampun kelalen ya syukur bagi dicatat nggih. Hadis yang ketujuh, agama itu nasihat. Bapak Ibu yang kula hormati, makaten ingkang saged kawula aturaken wabil kadhalin dalinipun kula nyuwun samudra agung pasami Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala yang kami lakukan, wahai yang mengatur pertemuan ini terjadi, wahai yang maha tahu apapun yang kami lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Engkau tahu semua dosa lahir batin kami. Duhai Allah yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa-dosa kami yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu adalah dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebaikan, jalan kebahagiaan bagi dunia akhirat orang tua kami. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi keluarga, bagi keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi orang yang kuat imannya, ahli ibadah yang khusyuk dan istiqomah. Golongkan umur yang tersisa ini seluruhnya jadi amal soleh kami ya Allah. Muliakan akhlak kami ya Allah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal dan barokah. Lepaskanlah kami dari lilitan hutang ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini ya Allah benar-benar menjadi umur yang Engkau beri kesehatan lahir dan batin. Sembuhkan dari segala penyakit. Lindungi kami dari berhutang kepada siapapun ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari kejahatan, kezaliman, dan apapun yang Engkau haramkan. Ya Rabb, titipkan kepada kami keturunan yang soleh dan solehah, yang berakhlakul karimah. Jadikan keturunan kami ahli takwa, hafiz dan hafizah, yang bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kekuatan iman yang sempurna
kesabaran yang sempurna, ketenangan batin yang sempurna, kekuatan yang sempurna agar bisa mengalahkan hawa nafsu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha